Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, let's thank to Allah who has given us mercies and blessing. Secondly, my salam and salam to our big Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by saying Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay guys, I hope you in a good condition. In these videos, I want to show about what are telaah kurikulum dan perencanaan pengembangannya. So the first one is I want to explain about the definition of standar kompetensi lulusan. So standar kompetensi lulusan atau bisa dibilang dengan SKL adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu. Nah, di dalam SKL dapat dikatakan sebagai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. Jadi, di dalam standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dan dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan tersebut. Nah, ada beberapa fungsi standar kompetensi lulusan atau biasa kita sebut dengan SKL, yaitu yang pertama adalah standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Nah, yang kedua, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, yang ketiga, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, yang terakhir adalah standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejujuran untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, ada beberapa ruang lingkup di dalam standar kompetensi pendidikan. Nah, yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan atau sering juga kita sebut dengan SKL, Satuan Pendidikan, SKL SP. Yang kedua adalah standar kompetensi pendidikan mata pelajaran atau SKL KMP, dan yang terakhir adalah standar kompetensi lulusan SKL mata pelajaran atau SKLMP. Nah, yang di dalam standar kompetensi lulusan satuan pendidikan atau SKLSP ada beberapa satuan pendidikan, yaitu SD, MI, SDLB paket A, SMP, MTS, SMPLB paket B, SMA, MA, SMA, LB paket C, dan yang terakhir adalah SMK atau MA standar kompetensi. Nah, di dalam lulusan pendidikan SKLSP dikembangkan berdasarkan tujuan sikap dari setiap pendidikan. Yang pertama itu pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SDLB atau paket A. Yang kedua SMP, MTS, dan SMPP, LB yang bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian. Sedangkan yang kedua adalah pendidikan menengah yang terdiri atas SMA, MA, SMA, LB atau paket C yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan akhlak mulia. Dan yang terakhir untuk pendidikan menengah kejuruan atau SMK dan MA bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan juga pengetahuan, kepribadian, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Nah, standar kompetensi lulusan ini ada terdiri atas beberapa cangkupan atau muatan. Yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan
kepribadian yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan juga cinta tanah air. Nah, yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengembangkan logika, kemampuan berpikir dan analisis peserta didik. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan sedikit mengenai standar kompetensi lulusan mata pelajaran. Seperti di pendidikan agama Islam SD atau MI yang menyebutkan menghafal, membaca dan mengertikan surat-surat pendek dalam Al-Quran dan mempelajari tentang agama Islam. Nah, yang kedua ada pendidikan untuk agama Kristen. Pendidikan ini dikhususkan untuk yang murid-murid atau siswa-siswa yang beragama Kristen di kriteria atau cakupan SD. Di sini ada beberapa cakupan. Yang pertama itu menanggapi kasih Allah dengan mengasihi orang tua, keluarga dan teman, memahami kasih Allah melalui keberadaan dirinya dan lain sebagainya. Selain agama Kristen ada juga agama Katolik untuk SD yang kurang lebih sama, mempelajari tentang agama mereka sendiri. Ada juga untuk agama Hindu dan agama Buddha. Nah, materi selanjutnya mengenai standar isi. Standar isi dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal sebuah standar ukur pada standar minimal. Standar isi menurut Undang-Undang SP Nomor 20 Tahun 2003 merupakan kriteria minimal, batas, patokan, syarat dan juga cakupan yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Jadi di dalam standar isi ini ditetapkan sebagai ada kriteria yang menyusun perencanaannya. Standar isi pada Standar Nasional Pendidikan mencangkup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompeten lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi di dalam standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan akademik. Jadi kurikulum untuk jenis mata pelajarannya tuh ada berbagai macam. Contoh lain di dalam mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Di dalam mata pelajaran ini kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia untuk dibentuk atas dasar membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ada kelompok mata pelajaran keluarga, negara dan kepribadian, yaitu untuk membentuk kesadaran individu untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Ada juga ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, dan ada juga kelompok mata pelajaran estetika, yaitu kelompok belajar untuk meningkatkan sensitivitas atau mengekspresikan dan kemampuan mengekspresi keindahan dan harmoni. Dan yang terakhir ada kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan, yaitu kelompok mata pelajaran untuk mempelajari atau memahami tentang peningkatan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Nah, beban belajar di dalam standar isi ini ada SDMI, SDLB berlangsung selama 35 menit, SMP MTS dan SMP SMPLB berlangsung 40 menit, dan SMA, MA dan SMA LB, SMK dan MAK berlangsung selama 45 menit. Nah, kalender pendidikan yang ada di dalam standar isi ini ada
permulaan tahun pelajaran bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Ada juga hari libur sekolah ditentukan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan pemerintahan pusat. Provinsi, kabupaten, kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikannya. Jadi di dalam kalender pendidikan ini, setiap satuan pendidikan yang disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu tersebut pada dokumen standar ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, materi selanjutnya yaitu standar proses. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang tercangkup di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6. Kemudian di dalam standar proses terdapat fungsi-fungsi pendidikan. Yang pertama yaitu fungsi SPP dalam rangka mencapai standar kompetensi yang harus dicapai. Yang kedua, fungsi SPP bagi guru. Yang ketiga, fungsi standar pendidikan bagi kepala sekolah. Dan juga ada fungsi standar proses pendidikan bagi pengawas atau supervisor. Kemudian ada fungsi standar proses pendidikan Dewan Sekolah dan Dewan Pendidikan. Fungsi-fungsi tersebut mencakup dalam satu standar proses yang sudah saya jelaskan di dalam PPT. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai standar penilaian pendidikan atau SPEN, yaitu penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Terdapat prinsip-prinsip penilaian di dalam standar penilaian pendidikan. Yang pertama itu sahih, yang kedua objektif, ketiga adil, keempat terpadu, terbuka, menyeluruh, sistematis, beracun, dan juga akuntabel. Nah, penilaian hasil belajar oleh pendidik itu diamati dengan pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi. Kemudian ada ujian dan pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik. Nah, yang terakhir adalah ulangan atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Oke guys, materi selanjutnya mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi, kompetensi inti atau KI merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Nah, pengertian kompetensi kemudian ada pengertian kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar itu adalah kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Jadi, kompetensi dasar ini adalah bawahan dari kompetensi inti. Nah, di dalam kompetensi dasar ada konten atau kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi tersendiri. Di dalam kompetensi dasar dan kompetensi inti ini ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu. Kata-kata yang digunakan untuk merumuskan indikator harus dapat diukur atau diobservasi pada akhir pelajaran. Oleh sebab itu, indikator pencapaian kompetensi belajar dibuat dalam bentuk RPP dan menjadi acuan pada saat guru menilai hasil pembelajaran. Nah, kata kerja yang digunakan untuk merumuskan indikator pencapaian ini adalah kata kerja operasional. Artinya kata tersebut mencerminkan perilaku, pengetahuan, sikap, keterampilan yang dapat diamati oleh dan diukur dengan alat ukur yang jelas. Nah, kemudian ada kebijakan pemerintah dalam belajar mandiri
di kebijakan pemerintah dalam belajar mandiri. Di dalam kebijakan standar nasional pendidikan SNP untuk mutu pendidikan dalam PP nomor 19 tahun 2005 diganti PP nomor 32 tahun 2013 tentang standar nasionalisasi pendidikan. Nah, rumusan tujuan pendidikan mendapat legal formal dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Di dalam kebijakan standar nasional pendidikan ini ada latar belakang lahirnya kebijakan ini. Nah, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa tersebut, maka diselenggarakan suatu sistem pendidikan. Kemudian oleh karena itu, demi mewujudkan semuanya dan tercapainya mutu atau kualitas pendidikan yang baik, maka dalam standar nasional pendidikan yang ditetapkan Kemendiknas diganti dengan nomor 32 tahun 2013 yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan pendidik dan tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Nah, di masa pandemik saat ini, belajar mandiri adalah salah satu acuan yang dipakai oleh pendidik, tenaga pendidik untuk melanjutkan pendidikan. Seperti pada saat ini kita menggunakan media daring atau online untuk belajar dengan pengetahuan yang sudah dijelaskan oleh pendidik atau tenaga pendidik tersebut. Nah, dengan ini, I think enough for my explanation. Thanks for your attention and participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.